Malam hari ini votum yang dibawakan Minang calon Situa Liliana Guru Sinaga, calon Samas Liliana Guru Sinaga baru. Kedua kita bernyanyi. Nomor 3 membaca renungan harian yang diambil dari 2 Samuel 22 ayat 19 yang dibawakan oleh Saudara Prima Stompul. Nomor 4 nyanyian Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 sampai 2. Nomor 5 khotbah yang dibawakan oleh Bapak Situa Yurianto Purba. Nomor 6 kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1 sampai 2 dan 2 syafaat yang dibawakan oleh Inang Nyonya Ginting Situa N Guru Purba. Baru nomor 8 nyanyian Kidung Jemaat nomor 402 ayat 1 sampai 2, baru 2 dari tuan rumah. Nomor 10 kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403 ayat 1 sampai 3 sambil mengumpulkan persembahan. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kami minta dan kami sampaikan ucapan terima kasih untuk Bapak Inang di rumah ini yang sudah membukakan pintu beserta membukakan pintu hati untuk menerima untuk acara kebaktian kita. Biarlah kebaktian kita pada malam hari ini dalam penyertaan Tuhan dan diberkatilah rumah tangga lain dan begitu juga anak-anak semuanya. Untuk Bapak Inang di rumah ini mungkin ada pokok-pokok doa yang mau disampaikan. Waktu dan kesempatan kami berikan untuk Bapak Inang di rumah ini. Katanya dari Inang. Pokok-pokok doa yang mau disampaikan dalam 2 syafaat, mungkin ada hal-hal contohnya itu anak-anak sehat, kami sehat, opungnya juga sehat, mungkin dari kita yang hadir. Dari Bapak Manda ada siap-siap semua. siap-siap, mungkin dirangkum aja lah. Yang kita minggu ini nang dirangkum nggak ya? Ini untuk foto saya serahkan untuk calon Samas Liliana Guru Sinaga. Kita satukan hati kita bersaat teduh. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, Allah semesta alam. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah,
Bapa kami yang penuh rahmat, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu, bersyukur dan memuliakan Engkau. Kami mengetahui Engkaulah yang telah mengingatkan dan memerintahkan kami untuk bersekutu di tempat ini, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkaulah sumber segala sesuatu yang kami butuhkan. Engkaulah pemilik hidup kami, dan hanya kepadamu-lah kami beribadah. Kami mengutamakan untuk mencari kerajaan dan kebenaran-Mu. Karena itu, kasihanilah kami. Datang dan hampirilah kami yang bersekutu di tempat ini. Tolong dan layakkanlah kami untuk bisa bertemu dan bersekutu denganmu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa kami ini. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Hidung Jemaat nomor 15 ayat 1 sampai 13. Berhimpun semua. Hidung Jemaat nomor 15 ayat 1 sampai 3. Sama-sama kita menyanyikan 1, 2, 3. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Pembacaan renungan harian yang dibawakan Dimas Tongkul diambil dari 2 Samuel pasal 22 ayat 19. Tuhan pelitaku. Renungan hari ini merupakan gambaran nyanyian syukur Daud di tengah kemelut kehidupan yang menerpanya. Ketika persoalan bertubi-tubi menyerang kehidupannya, pergolakannya sebagai raja yang saat itu memimpin Israel, Daud menghadapi tantangan militer, politik, dan juga yang paling menyedihkan adalah ia mendapat pengkhianatan dari orang dekatnya. Oleh karena itu, dalam nas ini, Daud mengakui dan membutuhkan Allah sebagai pelitanya yang menyinari kegelapan dalam kehidupannya, sebab Daud menyadari tanpa Tuhan semuanya akan habis dan lenyap. Saudaraku terkasih, kita belajar dari Daud bahwa pergumulan itu ternyata akan dimiliki oleh siapapun tanpa melihat status, pekerjaan, harta, strata sosial, dan sebagainya. Karena selama nafas masih berhembus,
Pergumulan dan tantangan itu akan selalu datang silih berganti. Daud dalam pergumulan dan di dalam keberdosaannya, ia datang kepada Tuhan. Ia memohon belas kasihan, pertolongan, dan kekuatan dari Tuhan. Ajakan bagi kita saat ini adalah jangan berharap bahwa hidup bebas dari pergumulan. Namun yang paling penting bagi kita adalah penyerahan baginya. Akan tetapi, berharaplah bahwa Tuhan senantiasa bersama dengan kita dalam melewati pergumulan kita. Jangan berjalan sendirian dalam kegelapan, akan tetapi carilah Tuhan yang akan memberi terang dalam kesusahan hidup. Sebab janjinya bagi kita merupakan sebuah kekuatan baru untuk mengartikan apa yang kita hadapi. Saudara terkasih, Daud menyatakan kasihnya kepada Tuhan karena dia sudah menjadi kekuatannya dalam mengarungi perjalanan panjang hidup, di mana nas ini menguraikan bahwa Allah menyelamatkan Daud dari para musuh dan menyelamatkan dari segala kejahatan. Disinilah kita melihat kasih setia Tuhan nyata sepanjang hidup Daud. Ini terlihat mulai dari panggilannya, masa persiapannya, dan masa pemerintahannya. Oleh karena itu, hidup dalam terang kasih Kristus juga bisa kita rasakan berkatnya, termasuk pada saat pengambilan keputusan-keputusan penting dalam hidup. Dalam pengambilan keputusan dibutuhkan banyak pertimbangan. Salah satunya adalah pertimbangan batiniah bersama Kristus. Apa jadinya jika keputusan kita ambil dengan pertimbangan yang kurang matang? Kegagalan dan kehancuran akan menimpa kita. Dalam arti yang lain, kita masih hidup dalam kegelapan batiniah. Penting bagi kita untuk membangun kesatuan roh senantiasa dengannya, supaya setiap keputusan yang kita ambil berbuahkan kebaikan dalam kehidupan. Sebab terang Kristus akan memberi jawaban dari semua kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, berilah Engkaulah terang bagi kami, dan janganlah murka terhadap kami, dan janganlah mengingat-ingat dosa kami. Ya Tuhan, pakailah kami untuk menjadi hamba-Mu dan mengingatkan kami agar selalu mengandalkan kuasa Roh-Mu dalam hidup kami. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Ketua Diryanto Purba, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 sampai 2. Allah hadir bagi kita, 1, 2, ya. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Bapa di surga, Bapa yang kudus, Bapa yang kami panggil Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, di mana Tuhan dengan setia tetap menyertai kehidupan kami, walaupun Bapa terkadang kami jatuh ke dalam dosa, namun Engkau begitu mengasihi kami hingga Engkau tidak menghukum kami, tetapi Engkau berikan kesempatan buat kami Bapa untuk berbuat lebih baik.
Bapa di surga, malam hari ini kami jemaat Gereja Pontianak khususnya sektor 2 berkumpul tempat saudara yang kami kasihi di sini. Terima kasih Bapak, Engkau telah izinkan tempat ini menjadi rumah ibadah, terlebih kepada kedua kepala rumah tangga dan inang di sini Tuhan, dan keluarga yang betul sehat Tuhan, dan menerima kami untuk beribadah di sini. Sertai Tuhan ibadah ini. Biarlah Bapak ibadah ini Tuhan menjadi suatu persembahan kami untuk-Mu ya Bapak. Kiranya bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan, bukan menyenangkan diri kami, tetapi menyenangkan Tuhan. Ajari kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir khotbah ini. Biarlah kata-kata-Mu, biarlah berbinar-binar Tuhan Engkau di wajah kami Tuhan, biar kami lebih takut akan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, terimalah doa ini Tuhan, dalam nama-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya, amin. Horas Batagandupan. Horas. Shalom. Shalom. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, malam hari ini tentu malam yang luar biasa. Ini bukan kebetulan, tentu ini sudah ada sejak dulu bahwa Tuhan terfirmankan bahwa di suatu saat kita akan berkumpul. Amin. Amin. Jadi tidak ada satu kebetulan, tentu semua atas seizin dan rencana Tuhan. Saudara terkasih, saat ini kita mendengarkan firman Tuhan yang kita ambil dari Hosea 5 ayat 15 ditambah 6 ayat 1 sampai 6. Hosea 5 ayat 15 dilanjutkan ayat pasal 6 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan firman ini buat kita semua. Kiranya dengan mendengarkan firman Tuhan kita bisa meresapi dan memahami apa makna dari firman Tuhan untuk kita malam ini. Akan kubaca untuk kita semua di bawah perikop pertobatan yang pura-pura dari pihak bangsa Israel. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Pasal 6. Marilah kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku. Dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita mungkin bisa dulu baca pasal 15 dalam hati kita. Kami berikan waktu setengah menit. Kira-kira makna apa yang bisa kita ambil ketika kita membaca Hosea 5 ayat 15? Apa kira-kira terjadi pada saat itu? Apa kira-kira yang ada di pikiran kita ketika ada Allah mengatakan, aku akan kembali ke tempatku, aku akan pergi pulang ke rumahku. Dong desa Minang, kira-kira apa sih yang terjadi seperti ini? Kalau ada mengatakan, seorang bapak mengatakan, lau mau biau ke rumah di bapakku,
karena meninggalkan rumah dan pergi ke tempat orang tuanya. Apa yang kira-kira ada di benak kita? Margoni, oke, Margoni, ya, Margoni mungkin ada suatu hal yang mungkin tidak terima gitu ya. Saya sudah kepala rumah tangga, tetapi kok istri tidak menghormati saya, anak-anak saya tidak menghormati saya. Ini bisa terjadi misalnya pada keluarga yang mungkin ibu rumah tangga sebagai penghasil di dalam keluarga. Mungkin mohon maaf misalnya bapak di rumah tidak punya kerja tetap, kemudian ada inang mencari bahan makan sehingga mungkin bisa saja terjadi. Kira-kira apa lagi sih? Selain bisa ada kekesalan di situ, ada kekecewaan di situ, kira-kira apa lagi yang bisa kita ambil? Tentu adalah kesediaan Allah untuk menunggu bangsa Israel untuk kembali kepadanya. Karena dikatakan mereka akan mencari aku. Apabila mereka kesesakan, mereka akan mencari aku. Artinya Tuhan masih welcome dengan kita, walaupun mungkin banyak sekali hal-hal yang kita lakukan yang kurang baik. Dan terkasih dalam Kristus, di sini Tuhan pada masa ini memang adalah setelah Kerajaan Salomo, maka ada 10 suku. Itu adalah di bagian utara dan bagian selatan. Jadi kita sekarang berbicara adalah Israel di bagian utara. Pada saat ini adalah bahwa terjadi kekacauan luar biasa di Israel utara. Secara ekonomi mereka oke, tetapi bisa terjadi ketidakadilan, adanya penindasan oleh pemerintah, adanya perzinahan, adanya penindasan kepada orang-orang miskin, sehingga orang kaya lah yang berkuasa. Orang kaya bisa membeli budak sesuka hatinya. Secara ekonomi mereka makmur, namun ada kesenjangan yang luar biasa. Dan terkasih dalam Kristus, karena begitu porak-porandanya, begitu luar biasanya dilihat Tuhan Allah dengan Israel, maka dia memanggil Hosea untuk turun sebagai nabi. Dan terkasih Kristus, dan ada keunikan bagaimana Tuhan menyuruh Hosea untuk bagaimana untuk kembali kepada umatnya. Kalau kita pikirkan, memang Israel itu beban. Kita katakan iri. Mereka beban, tetapi Allah begitu mencintai mereka. Kita lihat mulai dari perjanjian lama dan seterusnya, itu luar biasa. Ya. Mereka selalu meninggalkan Tuhan, tapi itulah berbalik lagi hatinya. Itulah berbalik lagi hatinya. Sehingga boleh dikatakan Israel adalah orang beban. Tetapi hati Tuhan tetap memang Israel yang menjadi pilihannya. Dan ini terjadi adalah pada tahun 8 sebelum Masehi. Dan yang uniknya adalah bahwa si Hosea disuruh Allah itu menikahi orang Sunda di situ namanya Gomer. Bayangkan Hosea yang begitu nabi disuruh Tuhan, kamu nikahi di sini si Gomer. Dia itu adalah perempuan Sunda. Dia adalah, mohon maaf, dia adalah pelacur. Tetapi Tuhan dia cari tujuan Tuhan apa? Mungkin dengan nikahnya si Hosea dan si Gomer itu akan merubah perilaku ataupun dia di situ. Ternyata itu terjadi orang hingga melahirkan anak 3 orang, tetapi ternyata tidak berubah. Dari apa? Hosea meninggalkan, bukan Hosea, Gomer meninggalkan Hosea. Di lain perjalanan ternyata apa? Hosea menderita dengan kemiskinan, dengan kesakitan. Tetapi apakah bukan Hosea, si Gomer, apakah Hosea meninggalkan? Tidak. Dia tetap menyayangi si dia, berusaha. Namun yang terjadi adalah memang tidak berubah, tetap sama. Karena kita lihat dalam Kristus ini, Tuhan telah menghukum mereka. Namun di tengah perjalanan baru mereka sadar bahwa mereka tidak sekuat yang mereka bayangkan. Sehingga mereka juga perlu untuk meminta tolong, meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita baca pada ayat 6. Pasal 6. Marilah kita akan berbalik kepada Tuhan. Kalau sepintas dari sini kita sih seolah-olah itu Tuhan itu hanya pelampiasan gitu ya. Karena sudah dihukum, maka kita datang kepada Tuhan. Jadi ada sini seolah kata ini menyepelekan Tuhan, ya, mempermainkan kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan kepada orang Israel. Demikian juga sering kita lakukan. Jadi tidak hanya untuk orang Israel, tetapi ini juga sering terjadi kepada kita.
Kita juga sering seperti itu. Ketika kita bisa punya masalah, ada dua orang Kristen. Satu akan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita akan kusuk berdoa, kusuk membaca firman Tuhan. Ada juga memang pergi juga ke dukun. Ada dua. Jadi ini juga orang Kristen juga. Dia memang berdoa kusuk kepada Tuhan. Pada saat ada permasalahannya, ada juga memang dia pergi ke dukun. Itu mungkin kita bisa introspeksi yang mana kita lakukan. Tetapi ketika sudah selesai masalah, maka kita akan lupa lagi, akan kembali lagi ke perilaku kita sebelumnya. Dan itu sering terulang. Namun, apakah Tuhan langsung marahi kita? Apakah Tuhan langsung menghukum kita? Tentu tidak. Saya banyak berbuat dosa, tetapi Tuhan ampuni. Mungkin sudah terkait juga seperti itu. Banyak dosa kita lakukan terhadap saudara kita, terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak, tetapi Tuhan tidak serta-merta menghukum kita dengan berat. Sehingga di sini katakanlah, sebab dialah yang telah menerkam. Artinya bahwa mereka tahu bahwa Tuhan yang menghukum mereka, maka Tuhan juga menyelamatkan mereka. Dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Jadi gitu. Nanti dulu di Tuhan aja. Begitupun kami pasti kembali itunya. Sehingga kita terjadi mempermainkan. Kalau bagi kami itu namanya mempermainkan kasih setia Allah yang telah diberikan kepada kita. Bukan kita syukuri, tapi kita ubah perbuatan. Aku sudah biasa dari orang, Tuhan pasti balik kok. Apalagi kita kan ada asapan dosa gitu kan. Apalagi kalau pikirkan seperti itu ya dalam kita bergereja ya. Nanti ini minggu asapan dosa saya. Gitu. Jadi itu yang dikatakan di sini adalah bahwa kita memang dituntut memang ya kita tidak bertobat bukanlah pura-pura. Jadi kalau ayat 1 sampai 3 di sini kita lihat sini adalah pasal 1 3 itu bagaimana bangsa Israel itu sudah mulai menyadari bahwa mereka tidak sekuat yang mereka bayangkan, maka mereka tidak mampu dengan mereka menyembah berhala karena pada saat itu katakan bahwa terjadi penyembahan berhala, perzinahan rohani. Perzinahan itu bukan hanya secara physically, tetapi juga adalah secara rohani. Dengan rohani adalah itu tadi, mereka membangun kuil, mereka menyembah berhala-berhala, mereka menyembah batuan dan menduakan Tuhan. Padahal kita tahu bahwa Tuhan adalah pencemburu. Ya. Tuhan itu pencemburu, dia tidak mau diduakan. Jadi kalau kita lihat pada Taurat pertama, akulah Tuhan Allahmu, tiada lain selain tidaklah lain di hadapanmu. Artinya memang dia seorang suami juga tentu tidak suka kalau istrinya juga punya laki-laki lain. Seorang istri juga punya perempuan yang lain. Seorang istri juga sama ya seperti itu. Jadi sama. Jadi Yesus Tuhan katakan bahwa dia adalah pencemburu, dia tidak mau diduakan. Maka ketika ada terjadi seperti itu namanya perzinahan rohani. Terjadi di sini adalah karena itu tadi tahu kok Tuhan yang menghukum kita, tapi dia baik kok, dia akan balik lagi. Sehingga kita mempermudah selalu berbuat nanti ada pertobatan itu. Kita tidak tahu kapan waktu kita akan dipanggil. Detik ini mungkin saya berbicara, mungkin besok pagi mungkin tadi malam sih terjadi barang benar. Bisa terjadi hal seperti itu. Jadi pada ayat 1 sampai 3 kan, bagaimana respon bangsa Israel ketika menghadapi hukuman-hukuman karena mereka sudah sadar mereka tidak kuat. Mereka di sini adalah berusaha untuk bertobat. Dengan tadi katanya adalah dia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pede kan? Pede mereka. Dia akan menghidupkan lagi. Dia tidak biarkan kita seperti itu. Kita ada kepedean. Pede itu boleh, tetapi jangan pede terlalu luar biasa. Jadi kalau iklan RA itu kan bagus ya. Ku tahu apa yang ku mau. Itu sebenarnya bagus kita terapkan dalam keluarga kita. Ku tahu apa yang ku mau. Bagaimana biar seorang suami betah di rumah? Ya harus tahu apa maunya suami. Mohon maaf datang-datang jangan langsung ngobel dulu. Bagaimana Pak? Bisa jadi kan? Kita mungkin punya masalah berdua. Di seorang suami gitu juga. Jadi memang kita harus tahu apa yang istri kita mau. Sama juga. Ketika kita misalnya di Tuhan, kita harus tahu apa yang dimau Tuhan dari kita. Jangan apa yang Tuhan mau dari kita. Itu terbalik tentunya. Karena memang Tuhanlah yang memilih kita, menciptakan kita, yang otonomi dalam kehidupan kita. Pada hari ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Itu tadi PD-nya.
PD-nya luar biasa, karena memang Tuhan tahu bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, dan sudah lihat nenek moyangnya dulu memang begitu dosanya luar biasa, tetapi Tuhan tidak mengampuni mereka. Jadi sedia kuil, saudara-saudara sekalian. Jadi teman-teman kita juga yang tidak satu brand kita, mereka akui memang Israel adalah pilihan Tuhan. Dan itu mereka akui. Walaupun sekarang kita kadang-kadang terjepit di dalam organisasi kita, tetapi tetap mereka. Mau gimana lagi? Memang mereka adalah pilihan Tuhan. Jadi itu terjadi. Tapi apakah di Israel Utara itu seperti itu? Ya. Yang porak-poranda. Ya. Kemudian marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Itu juga adalah tentu kesaksian mereka yang telah mereka selama ini rasakan, bahwa Tuhan itu akan datang lagi kepada mereka untuk membangkitkan mereka lagi, menghadap dari penindasan, sehingga mereka menjadi bangsa Israel yang besar. Kemudian ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Mereka percaya itu sangat bagus sekali, dan memang harus percaya dan meyakini. Namun kalau misalnya kepercayaan itu seperti tadi saya katakan dipermainkan, karena kita terlalu pede bahwa dosaku sudah diampuni, Tuhan akan mengampuni saya lagi, itu kadang-kadang kita terjebak dalam kehidupan kita. Kemudian terkasih di sini adalah kita lihat pada ayat 4-6, itu adalah respon Tuhan. Jadi Tuhan mencoba mendengar apa keluh kesah dari bangsa Israel. Apa dikatakan di situ? Respon Tuhan adalah pada 4 adalah, apakah yang akan kulakukan kepada hai Efraim? Jadi Tuhan mendengarkan keluh kesah mungkin dua mereka ya, ketika ada Hosea di tengah mereka. Apakah yang akan kulakukan kepada hai Yehuda? Karena ada dua suku di situ di Israel Utara. Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi. Benar. Mungkin embun kita dulu namur deh. Namur kalau kita dulu ke ladang, pasti pagi hari itu akan banyak embun-embun di situ. Jadi kalau kita lewat, maka embun itu makan basahi kaki kita ketika mau ke ladang. Contohnya. Jadi itu mengatakan Tuhan meragukan atau Tuhan tahu bahwa pertobatan mereka adalah suatu yang kepura-puraan. Dikatakan hanya seperti embun pagi. Embun pagi seperti apa? Ketika kita pulang lagi dari ladang itu sudah kering, tidak ada lagi embun itu. Artinya hanya sementara, tidak stabil, tidak kokoh. Jadi bangsa Israel mengira bahwa Tuhan tidak tahu apa yang ada di benak kita. Kita juga tidak ada yang tersembunyi di dalam kehidupan kita. Sekecil apapun Tuhan tahu. Tidak ada hal setitik pun yang tidak diketahui Tuhan dan kita. Jadi tidak ada yang perlu kita sombongkan. Tidak ada perlu yang kita lakukan, baik terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap sesama, terhadap orang yang ada di sekitar kita. Kemudian sebab itu aku telah menemukan, karena memang di sini adalah dikatakan Tuhan bahwa pertobatan mereka adalah sesuatu yang kepura-puraan, maka memang Tuhan meremukkan oleh Hosea, kata Hosea, karena Hosea juga tidak bisa untuk menyelesaikan itu, sehingga memang ini akhirnya hancur negara Israel bagian utara. Mereka dengan pendamping Hosea tadi, aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku dan hukum keluar seperti terang. Jadi tidak ada memang hal-hal yang memang yang Tuhan katakan itu akan terjadi. Seperti bagaimana terang datang tiap pagi, begitu juga Tuhan lakukan. Kita sudah 24 jam, itu pasti bumi berputar. Pada pagi hari sudah seperti itu, fajar datang sudah pagi, sore dia akan tenggelam. Demikian juga adalah setia Tuhan. Ketika beri hukuman, ya kalau dia hukum. Itu juga diingatkan kepada kita dari kita terkasih dalam Kristus. Biarlah kita juga suatu saat jangan Tuhan sempat marah kepada kita. Karena Tuhan itu aja bisa meninggalkan seperti orang Israel sendiri. Mungkin dengan kebenaran kita mungkin saat ini, mungkin kita secara ekonomi, jangan kita sampai terjatuh hingga Tuhan benar-benar menghancurkan semua apa yang kita miliki. Tidak hanya dari harta,
mungkin dari kesehatan, atau mungkin dari apa saja yang kita miliki. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk benar-benar untuk melakukan pertobatan yang benar-benar dan bukan pura-pura seperti dilakukan oleh bangsa Israel. Dan saudara yang terkasih, tentu hal ini juga sering terjadi dalam keluarga kita. Mungkin bisa kita introspeksi masing-masing, apa yang sering saya lakukan yang mungkin keliru dalam kehidupan kami. Apa tindakan saya yang mungkin bisa menyakitkan keluarga saya. Karena ketika kita menyakiti keluarga kita, tentu kita juga menyakiti hati Tuhan. Apa yang saya lakukan menyakiti orang yang ada sesama saya. Apakah perkataan saya, apakah tingkah laku saya yang mungkin saya tidak tahu. Maka kita harus lebih hati-hati untuk bersikap di dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan memang benar-benar melihat kita sebagai anak-anaknya. Namanya anak ya. Sebenarnya kan anak itu kan tidak jauh, kan berbahasa kan. Apa itu tidak jauh dari dia kalau air hujan jatuh, tidak jauh. Artinya kita yang memang menandai Tuhan seperti itu. Dari dalam terkasih dalam Kristus di sini adalah karena itu juga bahwa bangsa Israel berusaha bagaimana mereka dengan ibadah yang lebih baik, tetapi apa? Tidak diikuti dengan perilaku-perilaku. Itu juga yang dikatakan kepada kita. Oke, kita rajin ke gereja, rajin pertemuan, rajin mungkin kita kegiatan-kegiatan kunjungan. Namun sudah terkasih, kalau itu tidak diimbangi seperti tadi adalah bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bersikap, tentu juga akan sia-sia. Sama juga mereka di sini Israel berkata, dia berlaku ibadah, dia boleh ibadah kepada Tuhan baik, tetapi Tuhan tahu itu adalah suatu kepura-puraan, bukan benar-benar dari hati kecilnya, sehingga Tuhan tidak menerima. Dan dikatakan di sini pertanyaan adalah, aku menyukai kasih setia, kesetiaan kita yang dituntut oleh Tuhan di dalam hidup Tuhan. Dikatakan bukan karena korban-korban bakaran, bukan karena persembahan-persembahan. Walaupun memang kalau dilihat pada kitab Imamat, memang Tuhan juga menyuruh kita untuk memberikan korban kepada Tuhan. Itu juga Tuhan senangi. Tetapi yang diingatkan Tuhan adalah bukan itu satu-satunya, tapi adalah kesetiaanmu lah yang akan menyelamatkan kami. Saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita sekarang juga dalam kehidupan kita tidak akan luput salah, kita tidak luput dosa. Kita manusia, jadi kita katakan bahwa murid-murid Yesus saja yang begitu dia Yesus setiap hari juga berdosa. Seperti Petrus menyangkal yang dikatakan saya akan begini-begini, ternyata mengingkari juga. Judas Iskariot yang begitu juga bersama Yesus, tetapi juga dia menjual Tuhan Yesus. Demikian juga kita sebagai umat Tuhan yang tentu lebih lemah. Mereka yang sudah dekat dengan Tuhan saja bisa seperti itu. Kalau kita membaca firman Tuhan, maka kembali kepada iman. Maka dikatakan bahwa imanlah yang menyelamatkan kita. Ketika kita kaitkan dengan khotbah hari Minggu yang pada Matius, dikatakan bahwa hanya imanlah yang menyelamatkan kita. Seperti anak kepala ibadah perempuan yang sudah meninggal, yang sudah menangis, datang kepada Yesus untuk membangkitkan anaknya. Dan dia mengatakan, ya Tuhan, pegang saja jubahmu saja, maka sembuhlah anak ini, atau hiduplah anak. Ternyata tidak, memang benar-benar hidup. Itu hanya karena iman menyelamatkan kita. Tidak bisa dengan kata-kata, tidak bisa dengan perbuatan. Hanya iman kita yang bisa menyelamatkan kita di dalam kehidupan. Saudara kasih dalam Kristus, sekali lagi saya katakan, marilah ketika kita sudah melakukan pertobatan, marilah kita benar kusuk dalam pertobatan itu, tidak berusaha untuk mengulang. Pepatah mengatakan ketika kita jatuh dalam hal yang sama, itu adalah perbuatan yang bodoh. Ketika kita ada berdosa dalam satu hal, kita lakukan lagi, itu adalah suatu perbuatan yang bodoh. Itu adalah kata orang-orang pintar. Dan itu benar. Maaf, misalnya terjadi keluarga perselingkuhan, oke, dimaafin. Balik lagi, itu adalah paling bodoh. Termasuk dalam hal-hal yang negatif. Jadi selalu berusaha untuk meninggalkan yang sudah kita lakukan. Biarlah kesalahan kita buat itu menjadi pelajaran untuk kita selanjutnya, sehingga kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang lama.
Dan mari juga kita dalam mengurangi kesalahan-kesalahan kita, mengurangi perbuatan-perbuatan atau yang tidak disenangi Tuhan. Dan terkasih dalam Kristus, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan dalam firman Tuhan yang singkat ini. Biarlah tuh pertobatan berkobar-kobar dalam hidup kita. Mari kita bertobat. Mari kita bertobat. Ketika teman kita salah tegur sapa, mungkin boleh kita saling menegar di dalam kasih Kristus. Terpujilah Tuhan. Semoga firman Tuhan ini ada di dalam kita. Semoga rumah ini menjadi rumah ibadah dan Tuhan ada di tengah-tengah keluarga ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu kepada kami, dan kami Tuhan sudah dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Bapa, kami sering Tuhan bertobat, berbuat dosa, berbuat dosa di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, ajari kami Tuhan agar menggunakan iman kami, mengandalkan iman Bapa, bukan pikiran kami dalam melakukan hal-hal apapun yang ada di Tuhan. Bapa di surga, demikian juga Tuhan tadi melalui firman-Mu Tuhan, Engkau mengingatkan, biarlah kami benar-benar setia kepadamu. Kami tidak akan mencoba untuk lebih orang yang sempurna Tuhan, tetapi biarlah kami bisa contohkan ataupun aplikasikan kesetiaan kami kepadamu. Bapa di surga, kami tidak juga Tuhan akan keluarga di rumah Tuhan yang telah menerima kami di sini Bapa. Ya Bapa, kiranya Tuhan Roh-Mu ada di sini, Bapa ada di sini, kiranya Engkau bimbing Tuhan Bapa dan Inang di rumah ini, sertai dan berkati Tuhan segala pujian mereka. Demikian juga anak-anak yang Kau titipkan buat mereka. Demikian juga kami yang datang di sini Tuhan, yang akan haus firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau juga taburkan firman-Mu untuk kami selalu. Biar kami Tuhan bisa lebih Tuhan seperti menunjukkan bahwa kami adalah benar-benar anak-Mu dan Engkau adalah Bapa kami. Bapa di surga, kami teringat juga Tuhan saudara kami yang tidak bisa datang malam hari ini. Mungkin karena sakit, mungkin ada akses lain Bapa. Kami serahkan juga hanya ke dalam tangan-Mu. Ampunkan dosa-dosa kami Bapa, agar kami layak berkat yang telah dan kelak diberikan buat kami. Terpujilah Engkau, dalam nama Anak Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sungguh luar biasa Tuhan menyapa kita lewat firman yang disampaikan oleh Bapak Yulianto Purba. Biarlah kita semua menjadi pelaku yang baik di dalam kehidupan ini, menjadi mau mengandalkan Tuhan di setiap perjalanan dan pergumulan hidup kita masing-masing, untuk mengaminkan firman Tuhan. Dan sebelum dua syafaat yang dibawakan Inang Nyonya Ginting Situen Berbuka, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1 sampai 2. Ku diberi belas kasihan. Sama-sama kita menyanyikan. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku, dariku aku ini heran, Tuhan besar rahmat-Mu. Hidup imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidup imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Walau ku patut dihukumkan, Kaulah penuh anugerah. Darah Putra-Mu dicurahkan, membasuh dosa dan celah. Di mana
rahmat-Mu. Pasangan pertama mata kita. Puji-pujian, terima kasih, sembah nami bangun Tuhan. Halan pangiring-iringmu bernami, das rumahon, boy nami tepu ijon, inma nama angimon, sebahagian firmanmu, napi nadaskel ni Bapa situ nami, JR Purba Bapa. Kalanya Tuhan, mantong Tuhan nami, saya beri hama ia kesehatan, serah humani, dan anak netitip ham bani sedaya, nah sedang mencari ilmu, mencari cita-cita Tuhan. Hamba tong-tong memeriksa sedia, hamba tong-tong makasumani sedia. Saya pada kam sedia Tuhan membani gurihan anak madaya berpak sedia. Tuhan, ijom kembali asuman nami nalang roh ope bani boninon hidup mahrumu Tuhan atap halangan madaya atap nalang sedia ham do perlobe mambotoksi. Alanya Bapa, untuk hamba urut sedia untuk hari-hari nalang roh asero Tuhan buat sepatut puan namion aima pertemuan bisa minggu. Senang mani Tuhan ditungguan nami do Bapa inang rumahon. Senang mani ade opo pakundak dana naganupan. Mangindo nami Bapa, saya beri hamba sedia kesehatan. Pada kam sudah membani naburi Bapa. Terlebih opo lalu matua, membersihkan segala nagori kembali hari kami. Pitah kuang desa pangadan nami Bapa, langadong sebaliham. Karena humani Tuhan, rencana ni anak ni kuliah muin, nalango berumah tangga, inma nando saragi si barmata bani sada Juli 2020. Hamba tong-tong jong-jong itong-tong sedia. Asli kesah galuh perjaan das kubani ujung. Saya pasurak ham dan minggu bani sedia pribadi lepas pribadi Bapa makomoro manhanami naija Bapa sinaga TPI papun Bapa B mani huruf na lagi pemulihan sedia Tuhan. Pos do nami ubang Tuhan. Tapi menilai Tuhan nami humani saya pemalu hama sedia humbani pemulihan nai jamah kam sedia Bapa asih boy tersahagan asih boy malum keluar haganupan segala nagori humbani akulan di sedia asih diut sedia Tuhan mamalas diugur lang memuji kesengat korangmu senah humani tidak dana na lagi sedang ulangan anak SD hama tong-tong naman jaga sedia pasurak ham bukai ham pikiran sedia hagan pana seboy sedia menjawab pelajaran dari guru di Bani. Senah humanya ke anak-anak SMA. Soalnya humani na sedang kuliah. Tuhan hama tong-tong menjaga sedia pada kam sedia membani umur ayo. Tuhan matunggu humani nami Bani dak nami nalape manhorja namandalami jodoh pemani Bapa. Patulukkan Tuhan jodoh, patulukkan Tuhan horja kembali sedia. Bukai ham tuhur di sedia Bapa. Asetan buka boy Tuhan buka uhur ni. Tolong mahurmu Tuhan. Salah mani Bapa. Horja dalam mematugas anu mingguin. Pada kam segala naburi kembali sedia. Beri ham kesehatan asebul tersah galuh hari minggu untuk melakukan tugas Tuhan pada kam halangan humani kembali sedia senang humani lagi bernami nalahu memuji pasangatun orang ini dan hamat untuk makasumani hanami Tuhan hanami juru managale menuntut kembali dosa mengelek hanami buang Bapa saya sasak hama dosa nami ini Nai sengaja atau kena saya sengaja hanami. Kita kubamudo Tuhan pangadunan. Kita kubamudo Tuhan hanami persaya. Langadong subaliham anggulang ham Tuhan
na padamehon na paamanhon pikiran namin at na padahon pa na namin kumbani dosa sa ngadongin Tuhan. Hamdo batak-batak namin Tuhan dan Muhammad tunggu namin ibagas gurannya nakmu Tuhan Yesus Kristus si hokok kanabi. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat 1 sampai 2, ayat 1 sampai 2, dan setelah selesai kita menyanyikan ini, kami minta kesediaan tuan rumah untuk membawakan kita dalam doa. 402 memerlukan juru selamat. Memerlukan juru selamat. Sama-sama kita menyanyikan. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun terang. Ayat 2. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tenang. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, bagi kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucapkan puji dan terima kasih atas berkat yang diberikan kepada kami, sehingga kebaktian kami dapat berjalan dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga kiranya nanti Tuhan, pada saat kami kembali ke rumah kami, berilah berkat dan perlindungan-Mu sehingga kami bisa selamat sampai ke tujuan dan bertemu dengan keluarga di rumah. Demikian juga dengan dosa-dosa yang telah kami perbuat, berikanlah pengampunan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas karunia-Mu kepada kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tibalah saatnya kita mengumpulkan persembahan dan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403 ayat 1 sampai 3. Hujan berkat kan tercurah. Kita sama-sama bernyanyi. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar di atas bukit dan lurah. Bunyi derai terdengar.
Kini kami berseru, berilah dengan limpah ruah, agar genap sabdamu, hujan berkatmu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Saudara-saudara terkasih, kita telah mengumpulkan persembahan. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pemurah, Engkau telah mencukupkan segala yang kami butuhkan di dalam hidup kami. Kini kami datang dengan sukacita dan mengucap syukur karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Terimalah kami dan persembahan yang telah kami kumpulkan sebagai tanda syukur kami kepada-Mu. Berkatilah persembahan ini untuk mendukung pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Berkatilah kami senantiasa agar semakin dimampukan untuk melakukan segala pekerjaan baik. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid-Nya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Amin.